Ia adalah rumah bagi jutaan makhluk hidup, sumber penghidupan bagi jutaan manusia, dan paru-paru dunia yang tak terlihat. Setiap ombak yang datang membawa kehidupan. Setiap terumbu karang yang tumbuh adalah bukti keajaiban alam. Maka dari itu, marilah bersama-sama menjaga laut tetap aman. Silakan duduk. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, materi kebaharian, sebelumnya kita membahas beberapa hal yang terkait dengan potensi-potensi laut, kemudian sumber daya laut yang belum teroptimalkan dan dampak-dampak yang ada. Mungkin sebelumnya kita lanjutkan materi ini, dari siswa ada yang bisa memberikan penjelasan tentang kebaharian. Siap, saya Pak. Silahkan Nala. Siap, kebaharian adalah sesuatu yang berkaitan dengan laut, Pak. Contohnya seperti pantai Ya. dan sejarah kemaritiman. Oke, baik. Nanti mungkin kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Nara tadi itu benar ya, betul ya. Jadi kebaharian itu terkait dengan yang terkait dengan laut, kemudian masalah-masalah potensi yang ada, terus manusia-manusia yang terlibat di dalam kehidupan di laut, dan juga sumber-sumber daya yang bersifat hayati dan non hayati ya. Untuk selanjutnya mungkin dalam rangka mengapresiasi atau mengimplementasikan dari apa yang sudah kita baca secara teori dan sudah saya sampaikan secara teori ya, sesuai dengan modul yang sudah ada, mungkin kepada siswa ya, mungkin akan ada kunjungan ke lapangan yang memang sifatnya melihat langsung kondisi laut ya. Mungkin ada yang di sana itu ada kegiatan-kegiatan orang-orang yang di sekitar pantai, kemudian ada beberapa hal yang mungkin menjadi sorotan dari para siswa yang memang ada hubungannya dengan pencemaran di laut yang berakibat kepada potensi-potensi laut yang ada di sana itu jadi rusak, dan padahal itu kalau tidak dirawat, tidak dilestarikan atau tidak dijaga ekosistem yang ada di sana, maka bisa berdampak kepada sumber daya laut yang ada yang memang sangat potensial untuk menjadi sumber devisa negara ya. Nanti mungkin ada yang tahu tentang apa, ada yang mau ditanyakan terkait dengan kelautan, silakan. Siap, tidak ada Pak. Tidak ada ya. Oke, baik. Untuk para siswa nanti akan saya arahkan untuk melaksanakan kunjungan, ini sifatnya kunjungan kebaharian ya, ke daerah tertentu yang memang di situ ada kegiatan-kegiatan aktivitas manusia yang mungkin bisa memanfaatkan kunjungan tersebut untuk memberikan edukasi yang memang bagaimana bisa menyampaikan kalau ada hal-hal yang kurang tepat untuk dilakukan di sana, yang terutama kaitan dengan kebersihan lingkungan atau sampah-sampah yang ada itu tidak dilaksanakan atau diabaikan oleh kegiatan-kegiatan manusia tersebut yang di pantai, yang berakibat terhadap dampak ekosistem laut yang ada ya. Mungkin para siswa jaga ketertiban, jaga kesehatan. Nanti mohon maaf saya tidak bisa ikut karena ada kegiatan-kegiatan yang saya lebih lebih utama untuk kegiatan yang lain, sehingga untuk siswa tolong di sana itu jaga kondisi, kemudian lakukan edukasi yang baik, kemudian juga lanjutkan dengan contoh yang benar ya. Mungkin para siswa bisa melakukan sampah-sampah yang ada di sekitar pantai itu ya ditaruh di tempat yang benar ya. Nanti juga ini akan menjadi edukasi bagi para nelayan yang ada di sana gitu ya. Jadi
juga memberikan pengetahuan bahwa bagaimana sih besarnya potensi-potensi laut ya, potensi-potensi laut yang memang seharusnya itu dioptimalkan, namun di sisi lain banyak orang-orang tertentu yang memanfaatkan di luar dari kepentingan-kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan orang banyak gitu ya. Jadi itu kami persilakan para siswa untuk melanjutkan kegiatan tersebut dan jaga ketertiban, jaga keamanan, dan kondisi lingkungan juga tetap disesuaikan gitu. Ya, terima kasih. Silakan ya. Laksanakan kegiatan tersebut. Itu ya, baru baca di sosmed lah semalam ya, katanya sampah plastik itu kan bisa terurai. Terus nih, kalau misalkan sampah plastik itu dimakan sama ikan, ikannya kan otomatis kalah sama nelayan kan, dan akhirnya nelayan itu jual dan dibeli dan dimakan sama manusia, kan sama aja kita makan sampah plastik gak sih? Iya sih. Gak baik kan buat kesehatan. Betul-betul. Nah, makanya kita tuh juga lingkungan, kalau ekosistemnya rusak, nanti nelayan juga nggak sih yang bakal repot? Banyak. Kalau aku jadi nelayan nanti, aku akan tetap cari ikan sambil jaga ekosistem laut. Boleh tuh, bagus-bagus. Kita itu harus mulai peduli sama laut, kalau enggak nanti siapa yang bakal jaga laut? Betul itu Elara, kalau kita tidak menjaganya, siapa lagi yang bakal jaga laut? Kita itu harus tanggung jawab. Kira-kira selain bersihin pantai, apalagi yang bisa kita lakukan untuk laut? Bersihin pantai ya? Menurutku ya, selain bersihin pantai, kita juga bisa kasih edukasi ke orang-orang tentang pentingnya menjaga laut. Dan aku kan baru baca akhir-akhir ini ya, kalau misalnya kapal yang masuk yang tahunnya itu membunuh lebih dari 100.000 hewan di laut. 100.000? Kalau aku nggak salah dengar sih ya, aku baca. 100.000? Ya. Gokil, gila banget berarti ya? Gokil. Dan bikin seni kayaknya itu bisa jadi alat komunikasi yang kuat deh. Iya deh si anak seni. Laut itu bukan cuma tempat tinggal ikan hidup, tapi juga rumah bagi semua organisme laut lainnya. Kalau kita tidak menjaganya, bisa hilang semua keanekaragaman hayatinya. Dulu aku suka menyelam dan aku tahu bahwa pentingnya menjaga laut. Asik. Berarti dulu kamu suka nyelam dong? Iya dong. Di sana ada apa aja tuh? Ada ikan, ada ubur-ubur, terus ada paus, lumba-lumba. Yuk kita langsung masuk aja. Yuk. Kalian laut masih luas kok. Apakah bersih dengan gara-gara mereka? Kalian bukan tugas kita. Iya benar, lagian yang penting kita bisa main di pantai kan. Iya. Sama-sama sampai nggak berguna kayak gini. Kan dalam pasal 33 ini menyatakan bahwa air ini dari sisinya milik negara digunakan sebaiknya kurang kalau misalkan hal kayak gini aja kita nggak bisa lindungi, gimana kita menjaga ekosistem kita? Iya. Ini nih yang bikin bahaya buat hewan-hewan laut di dalam. Sampah plastik ya. Aku bakal bikin mural sederhana di sini. Temanya Laut Indah Masa Depan Cerah. Mira, tunggu. Apa Nara? Sebentar ya. Gambar ini bagus tahu buat dijadiin edukasi di media sosial. Emang iya? Iya, serius deh. Bagus juga ide kamu. Iya, gambar pausnya lucu tahu. Makasih. Ah, iya dong. Aja yuk. Soalnya tuh aku udah jauh banget, males tahu. Iya, gak apa-apa. Lagian siapa juga yang bakal lihat.
tahu guna kalian kesini ngapain. Kok malah merusak ekosistem yang ada di sini? Ada apa sih? Mira, ada apa? Ini dia ngebuang sampah di laut. Emang bagus kayak gitu? Lu tau nggak kita tuh habis bersihin sini? Lu tau nggak sekecil apapun sampah yang lu buang di sini itu tuh mengganggu ekosistem laut, tau nggak? Bisa ngerusak ikan, terumbu karang. Kan lu tahu kita barusan di sini habis bersih. Satu sampah plastik itu bisa mengancam ekosistem laut. Jika kita tidak memulai dengan kebiasaan yang benar, maka kita akan sia-sia pada hari ini. Nah, didengerin. Jangan apatis dong. Gimana sih? Kalian kenapa sih ribet banget? Lagian kami cuma mau satu sampah plastik doang. Jangan dilebih-lebihin deh. Iya, lagian kan kalian lihat banyak sampah di sini. Kalian kenapa nggak lebih fokus pada yang lebih penting? Ini ada apaan sih? Kok ribut banget dari tadi? Ini temen kamu nih. Kenapa? Kalian ngapain? Ngeyel banget jadi orang. Dikasih tahu juga. Udah tahu kita tuh habis bersihin pantai. Dia malah buang sampah sembarangan. Gimana sih? Kok jelas sih? Udah tahu salah, kok ngeyel? Laut itu bukan tempat pembuangan sampah, guys. Apa yang kita lakukan hari ini bakal sia-sia kalau kita tidak memulai dengan kebiasaan yang benar. Dia tuh nggak bakal denger, tau nggak? Percuma. Tahu nih sih gimana? Kalian tuh udah gede, kalian tuh bukan bocah lagi. Kan ini masih stres sama bocah. Malu dong. Aduh, dengan kalian membuang sampah di laut, kalian tuh merusak upaya kita buat ngelestariin laut ini. Guna kalian di sini kan buat ngelestariin laut, bukannya malah merusak laut dong. Malu. Tujuan kita di sini tuh apa? Pikirin ke situ. Gimana sih? Dipikir-pikir ya juga ya, kita sudah berlebihan membuang sampah ke laut. Aku ngerti sekarang. Maaf ya teman-teman. Aku cuma nggak tahu sampai sudah dapat. Iya maaf teman-teman, kami nggak tahu bakal berdampak seperti itu. Kami janji nggak akan buang sampah sembarangan lagi. Emang iya. Iya. Jadi kalian udah introspeksi belum? Udah. Dari perjalanan ini, aku belajar kalau menjaga laut bisa dimulai dari langkah yang kecil, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Ya, dari aksi yang kecil itu ternyata bisa berdampak besar, terutama kalau kita melakukannya bersama-sama. Dan lewat seni, aku yakin bisa mengajak orang lebih peduli sama lingkungan. Ya, tapi tetap aja sih, itu tentang kesadaran diri sendiri. Mau bagaimanapun hasilnya, jika orang itu tidak mempunyai kesadaran, pada akhirnya pasti akan melakukan hal yang tercela kan? Ya, walaupun itu hal yang kecil, tapi tetap ingat, semua hal yang kecil itu bisa berdampak besar.